Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalinda Fitrawardani dengan NPM 2459201033. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Sistem Voting atau Polling Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mulai dari konsep yang digunakan, alur program, hingga implementasi kode yang telah dibuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan sistem voting atau polling ini, yaitu pemilihan ketua himpunan mahasiswa merupakan kegiatan demokrasi yang penting di lingkungan kampus. Dalam pelaksanaannya, proses voting yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti potensi kecurangan, kesalahan dalam perhitungan suara, serta proses yang memakan waktu cukup lama. Selain itu, transparansi hasil juga menjadi salah satu kendala karena hasil tidak dapat diketahui secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem voting berbasis digital yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pemilih hanya dapat memberikan satu suara, serta mampu menampilkan hasil secara cepat, akurat, dan transparan. Lalu tujuannya yang pertama ada mengimplementasikan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP dalam Python. Kedua, membangun sistem voting digital yang mencegah pemilih memberikan suara lebih dari satu kali. Lalu yang ketiga, menampilkan hasil pemilihan secara real-time beserta persentase dan peringkat perolehan suara. Yang keempat, ada mendemonstrasikan penerapan konsep kelas dan objek, inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Lalu ada konsep OOP yang digunakan, itu yang ada kelas dan objek. Kelas merupakan cetakan atau blueprint yang digunakan untuk membuat objek. Dalam aplikasi ini terdapat 4 kelas utama yang masing-masing memiliki peran tertentu dalam sistem. Yang pertama ada kelas person, ini berfungsi sebagai kelas dasar atau parent class yang menyimpan atribut umum yaitu nama dan NPM. Kelas ini menjadi fondasi bagi kelas lainnya. Lalu ada kelas kandidat, ini digunakan untuk merepresentasikan kandidat ketua himpunan. Kelas ini memiliki atribut tambahan berupa visi serta jumlah suara yang diperoleh. Lalu kelas voter digunakan untuk merepresentasikan pemilih. Jadi setiap objek voter memiliki identitas unik dan status apakah sudah menggunakan hak suaranya atau belum. Lalu kelas voting system ini berfungsi sebagai pengelola utama sistem yang mengatur daftar kandidat, daftar pemilih, serta proses voting dan penampilan hasil. Objek merupakan hasil instansiasi dari kelas. Sebagai contoh, objek kandidat dibuat dari kelas kandidat dan objek pemilih dibuat dari kelas voter. Dengan adanya objek, program dapat merepresentasikan entitas nyata dalam sistem. Selanjutnya ada inheritance atau pewaris. Inheritance merupakan konsep di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Dalam aplikasi ini, kelas candidate dan voter mewarisi kelas person. Dengan adanya inheritance, atribut seperti nama dan NPM tidak perlu ditulis ulang pada kelas turunan. Hal ini membuat kode menjadi lebih ringkas, efisien, dan mudah dikelola. Lalu penggunaan super init pada konstruktor memungkinkan kelas turunan untuk memanggil konstruktor dari parent class sehingga atribut dasar dapat langsung digunakan. Selain itu, masing-masing kelas turunan tetap dapat menambahkan atribut dan metode khusus sesuai kebutuhannya, seperti visi pada kelas kandidat dan ID voter pada kelas voter. Lalu ada encapsulation. Encapsulation ini adalah konsep yang digunakan untuk melindungi data agar tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas. Dalam aplikasi ini, atribut suara pada kelas kandidat dan sudah memilih pada kelas voter ini dibuat sebagai atribut private dengan menggunakan double underscore. Atribut tersebut tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Sebagai gantinya, akses dilakukan melalui metode yang telah disediakan seperti tambah suara, ini untuk menambahkan jumlah suara kandidat, lalu get suara, ini untuk mengambil jumlah suara,
dan pilih untuk memberikan suara. Pada metode pilih, terdapat validasi yang memastikan bahwa seorang voter hanya dapat memilih satu kali. Jika voter mencoba memilih lebih dari satu kali, maka sistem akan menolak dan menampilkan pesan. Nah, dengan adanya encapsulation ini, data dalam sistem menjadi lebih aman dan tidak mudah dimanipulasi. Lalu ada polymorphism. Polymorphism adalah konsep di mana satu metode dapat memiliki banyak bentuk atau perilaku yang berbeda tergantung pada objek yang memanggilnya. Dalam aplikasi, metode getInfo ini digunakan sebagai contoh penerapan polymorphism. Metode ini didefinisikan pada kelas person, kemudian di-override pada kelas candidate dan kelas voter. Meskipun nama metodenya sama, hasil yang ditampilkan berbeda sesuai dengan jenis objeknya. Pada person, ini menampilkan nama dan NPM. Lalu pada kelas candidate, ini menampilkan nama, visi, dan jumlah suara. Dan pada kelas voter, ini menampilkan nama, ID voter, dan status memilih. Dengan polymorphism, program menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan karena metode yang sama dapat digunakan untuk berbagai jenis objek. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram pada sistem voting ini digunakan untuk menggambarkan struktur program serta hubungan antar kelas yang ada di dalamnya. Diagram ini terdiri dari 4 kelas utama, yaitu person, candidate, voter, dan voting system, yang masing-masing memiliki peran berbeda namun saling terhubung dalam menjalankan sistem. Yang pertama, di sini ada kelas person. Ini merupakan kelas dasar atau parent class yang menjadi fondasi bagi kelas lainnya, yang berisi atribut nama dan NPM. Lalu metodenya ini ada init, nama, NPM. Ini merupakan konstruktor untuk menginisialisasi atribut, dan ada getInfo untuk menampilkan informasi dasar. Nah, kelas ini bersifat umum dan digunakan untuk merepresentasikan data seseorang, karena baik kandidat maupun voter sama-sama memiliki atribut nama dan NPM, maka atribut tersebut ditempatkan di kelas person agar tidak terjadi pengulangan kode. Dengan adanya kelas ini, sistem menjadi lebih terstruktur, reusable, karena kelas turunan cukup mewarisi tanpa perlu mendefinisikan ulang atribut yang sama. Lalu ada kelas kandidat. Kelas kandidat ini merupakan turunan dari kelas person yang digunakan untuk merepresentasikan kandidat ketua himpunan atau calon ketua himpunan, yang berisi atributnya ada visi, ini untuk menyimpan visi kandidat, lalu suara ini untuk menyimpan jumlah suara yang bersifat private. Lalu metodenya di sini ada tambah suara, ini untuk menambahkan jumlah suara kandidat. Lalu ada get suara, ini untuk mengambil jumlah suara, dan getInfo untuk menampilkan informasi kandidat. Nah, kelas ini mewarisi atribut nama dan NPM dari kelas person yang menggunakan konsep inheritance. Selain itu, kelas ini menambahkan atribut khusus, yaitu visi dan suara. Atribut suara dibuat private menggunakan double underscore. Hal ini bertujuan untuk melindungi data agar tidak dapat diubah secara langsung dari luar kelas. Penambahan suara hanya dapat dilakukan melalui metode tambah suara. Metode getInfo pada kelas ini juga merupakan hasil override dari metode pada kelas person yang menunjukkan penerapan konsep polymorphism. Lalu ada kelas voter. Kelas voter ini juga merupakan turunan dari kelas person yang digunakan untuk merepresentasikan pemilih dalam sistem. Atributnya berisi ID voter, ini identitas unik untuk pemilih, dan sudah memilih, ini merupakan status apakah pemilih sudah memilih atau belum, dan ini bersifat private. Lalu metodenya ini ada pilih kandidat, ini untuk memberikan suara ke kandidat. Lalu ada getInfo, ini untuk menampilkan informasi voter. Kelas ini juga mewarisi atribut dasar dari person. Atribut tambahan ID voter digunakan untuk membedakan setiap pemilih.
sedangkan sudah memilih digunakan untuk mengontrol apakah pemilih sudah menggunakan hak suaranya. Atribut sudah memilih ini dibuat private untuk menjaga keamanan data. Nilai ini hanya dapat diubah melalui metode pilih. Pada metode pilih, terdapat proses penting, yaitu mengecek apakah voter sudah memilih atau belum. Jika sudah, maka voting ditolak. Jika belum, maka suara kandidat akan ditambahkan. Lalu status voter diubah menjadi sudah memilih. Mekanisme ini merupakan implementasi dari prinsip one man one vote. Lalu kelas voting system ini berfungsi sebagai pengelola utama seluruh proses dalam sistem voting. Atributnya ada prodi, kandidat, dan voters. Metodenya ada tambah kandidat. Ini untuk menambahkan kandidat ke sistem. Lalu daftar voter, ini untuk mendaftarkan voter, dan tampilkan hasil ini akan menampilkan hasil voting. Kelas ini tidak mewarisi kelas lain, tetapi berfungsi sebagai controller yang mengatur seluruh alur sistem. Kelas ini menyimpan objek-objek dari kelas kandidat dan kelas voter dalam bentuk list. Dengan demikian, voting system memiliki hubungan uses, yaitu menggunakan objek dari kelas lain untuk menjalankan fungsinya. Metode tampilkan hasil ini memiliki peran penting karena untuk menghitung total suara, untuk mengurutkan kandidat berdasarkan suara, dan untuk menampilkan hasil dalam bentuk ranking dan persentase. Lalu hubungan antar kelas. Ini dalam diagram terdapat beberapa jenis hubungan. Yang pertama ada inheritance atau pewaris. Candidate dan person, dan voter dan person. Ini ditunjukkan dengan simbol panah ke arah parent class. Ini artinya kedua kelas turunan mewarisi atribut dan metode dari kelas person. Lalu uses atau relasi penggunaan. Voting system menggunakan kelas kandidat dan kelas voter. Artinya setiap voting system tidak memiliki atribut turunan, tetapi menggunakan objek dari kelas lain untuk menjalankan sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana setiap kelas dan bagian kode bekerja dalam sistem voting yang dibuat. Di sini ada kelas person. Ini merupakan kelas induk atau parent class. Lalu di sini ada div init, self, nama, npm. Ini adalah konstruktor, yaitu metode yang otomatis dijalankan saat objek dibuat. Dengan parameter self, ini merepresentasikan objek itu sendiri. Nama dan npm, ini adalah data yang akan dimasukkan. Lalu ada self nama sama dengan nama, dan self npm sama dengan npm. Ini akan menyimpan nilai ke dalam atribut objek. Lalu def getinfo self, ini merupakan metode yang digunakan untuk menampilkan informasi dasar dari objek person, dari objek kelas person. Kelas ini menjadi fondasi karena atributnya akan digunakan oleh kelas turunan. Lalu di sini ada kelas kandidat. Tanda dalam kurung person ini menunjukkan bahwa kelas ini mewarisi dari kelas person. Lalu super init nama npm ini untuk memanggil konstruktor dari kelas person, sehingga atribut nama dan npm otomatis dimiliki. Lalu self.vc sama dengan vc, ini merupakan atribut baru khusus kandidat. Lalu ada self.suara sama dengan 0, ini menyimpan jumlah suara dengan nilai awal 0. Tanda double underscore ini menjadikannya bersifat private. Lalu metode tambah suara, def tambah suara ini berfungsi untuk menambah suara kandidat sebanyak 1. Ini digunakan saat ada voter yang memilih kandidat tersebut. Lalu metode get suara ini berfungsi mengambil jumlah suara. Ini disebut getter karena mengambil data private secara aman. Lalu metode getinfo, metode ini mengganti metode milik kelas person. Outputnya akan menampilkan informasi yang lebih lengkap.
Ini adalah contoh dari polymorphism karena metode sama tapi hasilnya berbeda. Lalu pada class voter, ini merupakan turunan dari person juga. Lalu pada dev init self nama npm, ini ada id voter juga. Nah, ID voter ini identitas unik dari pemilih. Lalu sudah memilih sama dengan false. Ini merupakan status awal belum memilih. Dan ini bersifat private. Lalu pada metode pilih, ini untuk mengecek apakah voter sudah memilih. Jika sudah, proses akan dihentikan. Lalu tambah suara ini untuk memanggil metode milik objek kelas kandidat. Ini menunjukkan interaksi antar objek. Lalu pada self sudah memilih sama dengan true, ini untuk mengubah status menjadi sudah memilih. Ini berfungsi untuk mencegah voting ulang. Selanjutnya print self nama memilih kandidat nama ini untuk menampilkan siapa memilih siapa. Nah, metode ini adalah inti dari sistem karena ini menerapkan validasi, menjaga aturan one man one vote, dan memanfaatkan encapsulation. Lalu metode getInfo ini menggunakan kondisi untuk menentukan status dan override dari kelas person. Class voting system ini adalah kelas utama yang berfungsi sebagai otak dari sistem voting. Semua proses seperti menyimpan kandidat, menyimpan voter, mengatur voting, dan menampilkan hasilnya, ini semuanya dikontrol di sini. Dev init self prodi ini adalah konstruktor yang otomatis dijalankan saat objek dibuat. Lalu self.prodi sama dengan prodi ini untuk menyimpan nama program studi. Self kandidat ini membuat list kosong yang berfungsi untuk menyimpan semua objek kandidat. Self.voters ini membuat list kosong untuk voters. Lalu ada metode tambah kandidat. Parameter kandidat ini adalah objek dari kelas kandidat. Lalu append kandidat ini untuk menambahkan objek ke list self.kandidat. Metode daftar voters ini sama seperti kandidat tadi, tapi ini untuk yang voters. Lalu selanjutnya ada metode tampilkan hasil. Pada for si in self.candidate ini adalah loop atau looping untuk semua kandidat, dan c.get suara ini untuk mengambil suara masing-masing. Untuk mengurutkan kandidat atau ranking, ini di sini menggunakan sorted untuk mengurutkan data. Lalu k sama dengan lambda c.get suara ini artinya mengurutkan berdasarkan jumlah suara. Lalu ada reverse sama dengan true ini untuk mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Ini merupakan kode untuk menghitung persentase. Nah, artinya jika totalnya tidak 0, maka menghitung persen. Kalau 0, ini untuk hindari error. Untuk menentukan pemenang, ini adalah kode untuk menentukan pemenangnya. Indeks 0 ini untuk urutan pertama, berarti suara terbanyak, jadi otomatis jadi menang. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil output dari program sistem voting yang telah dijalankan. Nah, di sini ada daftar kandidat. Di sini ditampilkan 3 kandidat, yaitu Andi Pratama, Budi Santoso, dan Citra Dewi. Nah, masing-masing kandidat ini juga ditampilkan NPM-nya. Output ini berasal dari proses penambahan kandidat di dalam sistem yang sebelumnya dimasukkan ke list candidates. Selanjutnya adalah daftar voter. Pada bagian ini ditampilkan 5 orang pemilih, yaitu Doni Kurniawan, Eka Putri, Fajar Hidayat, Gita Rahayu, dan Hendra Wijaya. Setiap voter memiliki ID unik seperti V001, V002, dan seterusnya.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap pemilih telah berhasil didaftarkan ke dalam sistem. Lalu berikutnya adalah bagian proses voting, yang merupakan inti dari sistem. Di sini ditampilkan aktivitas pemilihan yang dilakukan oleh masing-masing voter. Contohnya, Doni Kurniawan memilih Andi Pratama, Eka Putri memilih Andi Pratama, Fajar Hidayat memilih Budi Santoso, Gita Rahayu memilih Citra Dewi, Hendra Wijaya memilih Andi Pratama. Dari data ini, kita bisa melihat bahwa Andi Pratama mendapatkan 3 suara, sedangkan Budi dan Citra masing-masing mendapatkan 1 suara. Di bagian akhir proses voting terdapat pesan, Doni Kurniawan sudah menggunakan hak suara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berhasil mendeteksi percobaan voting kedua oleh voter yang sama, dan langsung menolaknya. Ini membuktikan bahwa mekanisme one man one vote berjalan dengan baik. Dan hasil pemilihan. Di sini sistem menampilkan hasil akhir dalam bentuk ranking. Urutan pertama adalah Andi Pratama dengan 3 suara, persentasenya 60%, dan ditampilkan juga bentuk visual bar-nya 3 balok. Urutan kedua adalah Budi Santoso dengan 1 suara dan 20%. Lalu urutan ketiga adalah Citra Dewi dengan 1 suara di 20%. Kemudian ditampilkan total suara sah yaitu 5 suara yang sesuai dengan jumlah voter. Dan pemenang ditentukan secara otomatis yaitu kandidat dengan suara terbanyak yaitu Andi Pratama. Selanjutnya dengan demo polimorfis, di sini metode get info dipanggil pada 3 objek yang berbeda yaitu person, candidate, dan voter. Meskipun metode yang digunakan sama, hasil yang ditampilkan berbeda sesuai dengan jenis objeknya. Ini menunjukkan bahwa konsep polimorfis telah diterapkan dengan baik. Terakhir adalah demo encapsulation. Pada bagian ini ditunjukkan bahwa data akses suara melalui metode get suara ini berhasil. Namun saat mencoba akses atribut suara secara langsung terjadi error. Hal ini membuktikan bahwa data dalam kelas dilindungi dan tidak dapat diakses sembarangan dari luar, sesuai dengan konsep encapsulation. Lalu kesimpulan, di sini ada pembelajaran. Melalui pengerjaan tugas ini, saya memahami konsep OOP untuk membantu memodelkan sistem nyata ke dalam struktur kode yang lebih terorganisir dan mudah dikembangkan. Pertama ada kelas dan objek, ini membantu memodelkan entitas secara terstruktur dan dapat digunakan ulang. Lalu ada inheritance, ini memungkinkan kelas kandidat dan kelas voter mewarisi semua fitur dasar kelas person, sehingga tidak perlu menulis ulang kode yang sama untuk nama dan npm. Lalu encapsulation, ini menjaga integritas data suara. Ini penambahan suara hanya bisa dilakukan lewat tambah suara, dan status memilih hanya bisa berubah lewat metode pilih, sehingga data tidak bisa dimanipulasi sembarangan dari luar kelas. Dan terakhir ada polymorphism, ini terlihat jelas pada metode getInfo. Meskipun dipanggil dengan cara yang sama, pada 3 tipe objek yang berbeda, output yang dihasilkan selalu relevan dengan jenis objeknya masing-masing. Lalu kendalanya, yang pertama adalah memahami cara kerja super init. Pada saat pertama kali belajar pewarisan cukup membingungkan, terutama dalam meneruskan parameter yang tepat ke parent class. Lalu memahami mekanisme name mangling Python di mana double underscore suara ini secara internal diubah menjadi kandidat suara yang memerlukan pemahaman tambahan. Lalu yang terakhir ada merancang alur metode pilih. Ini agar benar-benar aman dari pemilihan ganda membutuhkan kehati-hatian, karena jika validasi terlewat, maka suatu voter bisa memberikan suara lebih dari sekali. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sistem voting atau polling Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.